Baik, selamat pagi jemaat-jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. Baik, kita bersyukur buat pagi hari ini kita bisa kembali lagi. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mau bersyukur terus kepada Tuhan, dan kita akan mau nyatukan hati kita untuk mau menyembah Dia, sebab Dialah segalanya, dan bagi Dialah hanya kemuliaan, hanya untuk kehormatan, hanya Yesus Kristus saja. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mau menyembah Tuhan, kita akan mau memberikan hati kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan Yesus saja. Glory bagimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, karena Dialah yang kita tinggikan. Tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang lahir ke dunia. Haleluya Yesus. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, pujian ini dengan sungguh-sungguh. Muliakan, ditinggikan. Mari jemaat-jemaat angkat tangannya. Tuhan, Kau Raja yang bertata.
kepada Tuhan. Sebab Dialah perisai kita, sebab Dia kota benteng kita, keagungan kita. Engkaulah Raja kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus Kristus. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Glory bagimu ya Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik di dalam setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan bertahun. Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa melewati semuanya itu Tuhan Yesus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin, amin. Pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus dalam hidup kami. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk mau menyembah Engkau ya Yesus Kristus. Karena setiap langkah kami, setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang kami kerjakan, lakukan Tuhan, Tuhan menyertai sampai detik ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau layak dipuji, ditinggikan. Haleluya Tuhan. Inilah setiap pujian kami, penyembahan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kita akan mau menyanyi, sebab Kau layak terima pujian. Karena kami Tuhan, kami mau terima pujian dari Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja sekali. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja, Raja di atas segala raja-raja, Raja di atas segala raja. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami sebab Engkau layak. Terima pujian hanya untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Salam kiri kanannya. Nata telah tiba. Katakan kepada kiri kanannya, Nata telah tiba. Sudah Bapak Ibu? Kita akan mau memuji Tuhan terus. Sebab Dialah Raja kita. Karena Dialah yang lahir untuk kita semua, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita akan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami.
kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Semuanya, dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hehe, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Bila akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan sama Yesus Sang Raja. Oh mari serukan. Mana suaranya? Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masih semangat jemaat-jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Oke, kalau masih semangat silahkan duduk kembali. Saatnya kita akan mau merenungkan, karena kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena Dialah segalanya. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyi pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, banyak dipersilakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, hanya pujian dan pengagungan kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka Dan hati hatiku bersuka, hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus, Haleluya. Engkau Allah yang kami Terima sembah, kasih Tuhan. kami tinggikan Terima nama kasih Bapa. Engkau memberkati kami pada pagi hari ini semua Tuhan. Kami yang hadir, yang ada saat ini Bapa, biarlah Engkau curahkan berkat damai sejahtera. Amin. Engkau curahkan berkat yang berlimpah-limpah kepada kami Bapa. Biar hari-hari di akhir ini Tuhan, kami boleh semakin kuat bersama dengan Engkau Bapa. Tuhan, pagi hari ini berfirman-Lah kepada kami. Kami ingin mendengar suara-Mu yang selalu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, Bapa. Roh Kudus, Engkau urapi kami semua pada pagi hari Tuhan. Dengan pengurapan yang khusus dari Engkau, biar setiap firman yang kami baca, kami renungkan, biar kami boleh mengerti Tuhan, untuk kami boleh berubah, baik hamba-Mu dan juga jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh semakin dekat dan melekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Mari kita katakan amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat Natal. Tahun barunya belum ya Bapak Ibu. Semuanya sehat-sehat. Amin. Ya, saudaraku, saya percaya
kita di akhir tahun ini, kita akan memasuki di tahun 2024. Kita percaya, saudaraku, ada hal-hal yang baik. Amin, saudaraku. Kita harus berani mengucapkan hal yang baik. Sekalipun dunia katakan tidak baik, kita harus berani mengatakan yang baik. Itu yang menjadi iman kita. Firman Tuhan katakan, dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Baik dalam diberkati, baik dalam keadaan susah, kita tetap harus di dalam Tuhan. Amin. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi ini saya ingin sama-sama sharing, merenungkan saudaraku, kita sudah berapa lama menjadi Kristen. Saya percaya bahwa kita semua menjadi Kristen sudah lama. Betul? Mungkin ada yang dari lahir sudah jadi Kristen. Ada Bapak Ibu yang dari lahir jadi Kristen? Terutama apalagi kalau dari orang suku Sumatera Utara, pasti dari lahir, belum lahir pun sudah Kristen ya. Saudaraku, pagi ini saya ingin melihat ke belakang kita, bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini semua manusia di dunia merayakan Natal, betul? Ya, semua dunia, orang Arab pun merayakan Natal, saudaraku, di sana juga ada orang Kristen. Di Dubai, semua negara pasti semua merayakan Natal. Tetapi Natal adalah identik dengan sukacita, dengan kemewahan, dengan hura-hura. Betul nggak saudara? Kesannya begitu, tapi saya percaya bagi kita adalah itu buat orang dunia. Tetapi bagi kita merayakan Natal adalah satu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Saudaraku, kalau saya percaya, kalau Yesus dilahirkan dengan keluarga yang tidak baik, tentunya Yesus pasti lahir dengan tidak baik, saudara. Saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-1, saudaraku ya. Saya percaya kelahiran Yesus pasti saudara hafal semua. Di dalam Matius pasal yang pertama katakan, Yusuf waktu pada saat tunangan dengan Maria, ternyata Maria sudah mengandung. Bahkan Yusuf dengan diam-diam akan menceraikan. Saudaraku tahu bahwa adat Yahudi, kalau orang sebelum hari pernikahan bahwa dia hamil, dia pasti kalau masyarakat tahu itu pasti hukumannya adalah dirajam. Saudara. Tetapi Yusuf dengan keadaan yang tenang, dengan dia mau diam-diam, saya percaya saudaraku, kalau kita pun saat kita mau menikah, tiba-tiba kita tahu calon istri kita mengandung, apa reaksi kita, saudara? Mungkin Chris yang akan menikah gimana kalau tiba-tiba, coba Chris bisa jawab, gimana Chris? Hah? Marah? Berontak? Gimana Chris bisa dijawab? Kalau Pak Nano dulu gimana Pak Nano? Kira-kira gimana Pak Nano? Kita santai aja saudaraku ya. Kita nggak usah tegang-tegang. Gimana Pak Nano? Kira-kira kalau tahu waktu itu tahu-tahu sebelum mau menikah terus mengandung gitu Pak Nano. Marah. Manusiawi. Manusiawi saudaraku. Pasti marah. Ingin dengan mengucapkan kata-kata ya Pak ya. Dengan kata-kata yang kasar, dengan apa saudara. Tetapi Yusuf saudaraku. Dia dengan diam-diam. Tentunya Yusuf adalah punya kasih. Ada cinta yang ada di dalam dirinya. Dia nggak mau cerita kemanapun, dia hanya dikatakan firman Tuhan, dikatakan diam-diam. Mari kita baca aja saudaraku. Matius pasal yang pertama. Biar kita mereview kembali saudaraku. Kelahiran Yesus, Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati
dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudaraku, ada satu kasih yang luar biasa, ada satu cinta yang luar biasa di dalam hati Yusuf. Itu yang kita seringkali, saudaraku, kita sebagai manusia, mungkin saudara berpikir, Yusuf kan sudah pilihan Tuhan. Belum tentu, saudara. Dia juga manusia biasa. Pendeta juga bisa salah. Ya, pendeta juga bisa berubah. Manusia bisa berubah, saudara. Tapi kalau bukan dari Tuhan, cinta, kasih itu kalau bukan dari Tuhan, saudara, saya percaya Yusuf pasti akan berontak. Yusuf pasti akan marah. Dia akan mencaci maki. Dia akan mungkin apa yang akan dia lakukan kepada Maria, saudara. Tetapi Yesus dengan tulus, dengan kasih yang luar biasa. Saat itulah Yusuf dapat mimpi bahwa dia yang kandungan di dalam istrinya, calon istrinya itu adalah bukan dari orang lain tetapi dari Roh Kudus. Itulah kasih yang Tuhan tunjukkan kepada dunia, saudara. Nah, kita sebagai manusia, saudara, apakah kita itu ada kasih yang sesungguhnya, kasih yang sebenarnya? Saudaraku, mari kita memasuki tahun yang akan datang, tahun yang baru. Kita sebagai umat Kristen, kita menjadi Kristen yang, saya percaya Kristen adalah bukan hanya sekedar agama, tetapi kita adalah pengikut Kristus. Amin, saudaraku. Kalau saudara baca visi misi gereja ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Sebetulnya kalau bisa sih jangan serupa, saudara. Mestinya sama seperti Kristus. Kalau serupa itu tidak sama, saudara. Ya, kalau serupa itu tidak persis, tidak. Tapi kalau sama itu sama, 100% adalah sama. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, saudara. Yusuf ada kasih yang luar biasa menunjukkan kepada Maria, kepada keluarganya, saudara. Nah, saudaraku, kita sudah menjadi Kristen berapa lama? Saya menjadi Kristen sudah hampir 40 tahun, saudara. Saya bertobat tahun 83. Kita sekarang sudah mau masuk tahun 2024, jadi menjadi sudah 41 tahun. Tetapi saya percaya, saudaraku, belum semuanya Kristus ada di dalam diri saya. Ada sini yang berani berkata, saya sudah menjadi sama seperti Yesus? Ada, saudara? Tentunya nggak ada yang berani, saudara. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk kita menjadi sama seperti Yesus. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, apa sih yang Tuhan inginkan? Sebetulnya Yesus lahir ke dunia, saudaraku, yang Tuhan inginkan adalah hal yang tidak pernah yang muluk-muluk. Kalau saudara perhatikan dari Matius pasal yang pertama sampai Matius 28, dia khotbah dengan begitu sederhana, saudara. Dengan begitu gampang yang dia sampaikan, dia tidak punya teologi yang tinggi-tinggi, dia juga tidak punya gelar. Tetapi yang dia ajarkan adalah kehidupannya. Saudaraku, saya di Solo ibadah di GPI Keluarga Allah dengan pendetanya Pak Oba Catanto dengan khotbah yang sederhana sebetulnya. Dia tidak pernah beda dengan pendeta-pendeta Jakarta yang besar-besar, saudara. Dengan khotbah yang teologi, dia dengan khotbah yang sederhana, dengan bahasa yang sederhana. Tetapi saya salut, saudaraku, dengan pengikutnya yang begitu luar biasa, saudara. Mulai ibadah tuh jam 6 pagi, saudara. Mungkin kita di sini masih enak tidur, saudara. Jam 6 pagi mereka sudah ibadah. Saya pernah coba, saya selalu ibadah pagi, saudaraku. Saya pernah coba datang jam 6 kurang seperempat, itu udah nggak kebagian duduk di depan, saudara. Sudah penuh. Mungkin kalau dapat pun mungkin yang di samping-samping, karena kan gerejanya besar, ada hall gitu, saudara. Saya coba lagi, saya datang setengah 6, sama nggak dapat juga di depan, saudara. Jadi begitu antusias, saudara. Kita perlu contoh dan kita perlu. Saya kenapa di sana, saudaraku? Setiap kali saya datang, tidak ada jemaat yang ngobrol, saudara. Saya bukan di sini bukan ya, saudaraku. Saya hanya menceritakan yang ada di sana aja.
Jadi mereka mulai, saya tidak tahu mulainya jam berapa, tetapi saya pernah datang 5:30, mereka nih pujian para singer, mereka sudah menyanyikan lagu-lagu penyembahan. Jadi yang ambil alih bukan WL, tetapi singer yang menyanyikan pujian, penyembahan. Jadi setiap jemaat yang datang, dia langsung menyanyikan pujian, penyembahan, saudara. Jadi tidak ada hal yang kita bisa santai, bisa apa gitu. Jadi mereka sudah datang, sudah langsung di dalam hadirat Tuhan. Itu saya lihat, saya salut saudaraku dengan orang-orang yang ibadah jam 6, setengah 6 mereka sudah pada datang. Luar biasa itu saudaraku. Saya tidak tahu magnet apa yang Tuhan berikan kepada Pak Obaja itu saudara. Itu yang kita sebagai hamba Tuhan seringkali berpikir apa ya rahasia yang Tuhan bisa begitu luar biasa. Saudaraku, mari kita sama-sama belajar dalam kehidupan kita. Kalau tadi saya bicara tentang kasih, saudara, apakah kasih itu ada di dalam diri kita? Karena Yesus sendiri adalah kasih. Amin, saudaraku. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13, mari kita buka, saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya akan bacakan buat saudara ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan orang yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudaraku, Paulus katakan sekalipun. Berarti kan nggak mungkin, saudaraku. Betul nggak? Sekalipun. Nggak mungkin kita semua manusia bisa berbahasa semua yang ada di dunia. Tetapi Paulus dengan bahasa yang biasa, sekalipun kamu bisa berkata-kata dengan bahasa dunia, bahkan mengerti bahasa malaikat, tapi kalau kamu tidak mempunyai kasih, itu hanya seperti gong yang gemerincing. Saudaraku, kita harus belajar sama seperti Yesus. Yesus mengajarkan dengan kasih, dengan yang luar biasa dia berikan. Setiap kali dia pergi bersama dengan murid-muridnya, dia menceritakan tentang kehidupannya sehari-hari. Ada orang buta, dia sembuhkan. Ada orang sakit pendarahan, dia tarik, dia bisa menyembuhkan. Kasih Yesus yang begitu luar biasa. Bahkan saat dia bertemu dengan Zakius, saudaraku, dia orang berdosa, dia mau makan di rumahnya. Itu yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh bergaul sama siapapun, kita harus bergaul. Amin, saudaraku. Yang penting kita harus bisa membentengi kehidupan dalam hidup diri kita sendiri, saudara. Jangan sampai kita terjerumus dengan orang lain, tetapi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Memang secara manusia nggak mungkin, saudaraku. Dikatakan sekalipun, nanti kalau kita baca, saudaraku, ayat berikutnya, ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nanti Tuhan akan berikan kepada kita, Paulus sampaikan, kasih itu apa sih? Kalau Yesus lahir ke dunia adalah dengan kasih. Kasih itu apa? Memang tidak mungkin, saudaraku. Kita semua, tetapi dengan kemurahan Allah, dengan kekuatan Allah. Saya percaya Tuhan akan beri kemampuan kepada kita. Amin, saudaraku. Ayat berikutnya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu dan ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun,
tidak ada faedahnya. Saudaraku tadi berbicara tentang bernubuat, berbahasa roh. Kita adalah orang-orang Pantai Kosta, orang-orang karismatik. Kita bisa berbahasa roh, bahkan kadang-kadang kita bisa bernubuat. Tapi seringkali kasih itu tidak ada pada kita. Saudaraku, saya punya teman orang dari Protestan seringkali berkata, ya kalau orang Pantai Kosta, orang karismatik mah selalu berbahasa roh. Dengan bahasa yang sama, sandal lama katanya gitu. Saudara. Tapi seringkali tidak mencerminkan. Kita juga sama, saudara. Kita sebagai seorang karismatik seringkali juga kita merendahkan mereka. Wah, dia sih nggak rohani, betul nggak, saudara? Kalau kita nih rohani. Saya teringat, saudaraku, saya tahun 83 bertobat, saya bersama-sama dengan teman-teman, saya merasa diri saya dan teman-teman itu paling suci dan paling benar, saudara. Rasanya kehidupan gereja yang lain tuh nggak ada yang benar, saudara. Saya punya pikiran bahwa kita kalau sudah bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, itu rasanya kita tuh kayak udah berjalan di atas jalan, saudara. Bisa mengambang gitu, saudara. Pertama kali saya bertobat begitu, saya punya pikiran seperti itu. Karena saya waktu bertobat dengan teman-teman yang setiap hari bisa berkumpul, bertemu, saling membagikan firman seperti jemaat yang mula-mula dalam Kisah Rasul itu, saudaraku. Hampir setiap hari kita bertemu. Kita setiap hari hampir kita berjumpa untuk saling sharing, saling berdoa, saling membangun, saling menguatkan. Kalau yang tidak mampu dia bisa beri bantuan. Yang tidak bisa makan dikasih makan, siapa yang berkelebihan selalu bisa memberi. Apa yang dia ajarkan itu seperti yang jemaat mula-mula biasa dia ajarkan. Itu yang saya praktekkan di tahun 83. Dengan berjalannya waktu, dengan hari, bulan, dan tahun. Setelah kita berpisah, ternyata kehidupan bisa berubah. Kasih sudah mulai menjadi kendor. Karena dengan keadaan, dengan pekerjaan, dengan pelayanan, saudara. Pagi hari ini mari kita introspeksi, baik buat saya dan juga untuk saudara. Saya percaya firman pagi ini bukan hanya buat saudara, tetapi juga terlebih buat saya lebih dahulu, saudara. Apakah kasih itu masih ada di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah berubah? Dengan kelahiran Yesus Kristus saya percaya, saudara, kita bukan hanya sekedar hanya merayakan, memperingati hari kelahiran Yesus, tetapi mari kita dari kehidupan kita boleh menjadi saksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan sekalipun kamu bisa memberikan uang, bisa membagikan harta yang berlimpah-limpah, tetapi kalau kamu tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Ayat berikutnya, saudaraku, apa sih isi kasih itu? Mari kita baca, saudaraku. Di dalam ayat yang keempat, kasih itu sabar. Mari kita cek apakah kita sudah sabar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah selama ini sudah mencerminkan kasih yang ada di dalam kehidupan kita? Bukan berarti kalau ada orang salah kita harus sabar, enggak, saudaraku. Kan Yesus katakan marah boleh, tetapi jangan sampai. Kalau salah ya kita tegur, saudara. Tetapi kasih itu tetap harus ada di dalam, ada kesabaran di dalam kehidupan kita. Seringkali kalau kita sudah biasa menjadi orang Kristen, saudaraku, seringkali kita lupa, ya. Seringkali kalau kita marah dengan meluap-luap, dengan keluar kata-kata yang begitu mudah, kebun binatang keluar semua, saudaraku. Itu yang seringkali
tidak mencerminkan kita menjadi orang Kristen. Ya, saya sudah menjadi hampir 41 tahun, saudara. Tetapi mari kita ulangi lagi, apakah kasih yang sabar itu ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan, kasih itu murah hati. Jadi di dalam diri Yesus itu ada kesabaran, ada murah hati, ada kemurahan di dalam kehidupan dia. Pernah nggak Yesus marah? Pernah, saudara. Waktu dia di tempat bait Allah, dia membalikkan para penukar-penukar uang itu, dia marah. Tetapi habis itu dia selesai, ya sudah. Ya. Murah hati, dia selalu murah hati kepada Petrus. Sekalipun Petrus selalu ngeyel, selalu membantah, tapi dia dengan sabar dan murah hati. Berikutnya dikatakan, ia tidak cemburu. Ya, silakan maju ke depan, nggak apa-apa, di depan aja. Kalau kita masih ada hati yang selalu cemburu, ada keinginan kecemburuan dengan orang lain, saya percaya dari diri kita seringkali masih ada. Kalau ada orang berhasil, seringkali sekalipun kita tidak terucap, saudara. Terlebih kalau orang dunia, dia bisa berhasil dengan kehidupan mewah. Kok seringkali kita, kok saya begini ya, sekalipun tidak terucap. Saya pun mengalami, saudara. Saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah berdoa, berpuasa, sudah menyembah Tuhan. Tetapi kembali lagi Tuhan ingatkan kepada kita bahwa semua itu ada waktunya. Kita tidak boleh cemburu. Kita tidak boleh ada keinginan pribadi kita, saudara. Ini sifat-sifat manusia yang selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kita tidak bisa lepas, saudara. Sekalipun saudara katakan, sekalipun kita sudah berbahasa roh, berbahasa lidah, berpuasa, itu pun kadang-kadang masih timbul di dalam pikiran kita dan hati kita. Dikatakan berikutnya, tidak sombong. Nah, kalau berhasil, saudaraku, seringkali kalau kita berhasil kan, kita pinter, kita pandai. Dulu teman-teman kita kalau sekolah dia pandai, pasti sombong, saudara. Betul enggak? Dia merasa dia mampu. Orang yang pandai itu biasanya sombong, saudara, karena dia merasa mampu. Apa yang dia kerjakan dia bisa. Yesus ajarkan kepada kita, jangan sombong. Sekalipun kita berhasil, sekalipun kita kaya raya, sekalipun kita diberkati, yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati kita. Ayat yang kelima dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini yang tidak gampang, saudara. Dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Seringkali kan kita maunya kita untung buat diri kita. Betul nggak, saudara? Kita sudah pernah memikirkan orang lain? Belum tentu, saudara. Yang kita pikirkan adalah, tentunya adalah diri kita, keluarga kita. Tapi Tuhan, Paulus sampaikan kepada kita, kita juga harus memikirkan jangan hanya kepentingan diri kita sendiri. Seringkali kita berkata, Pak, saya kan belum kaya, Pak, saya kan belum berada, saudara. Tapi itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Dengan sekuat dan kemampuan kita, untuk kita saling bisa menolong, kita bisa saling memberi.
Tentunya dengan kasih yang Tuhan berikan. Berikutnya, saudaraku, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada di sini yang tidak pernah marah dan tidak pernah mendendam? Ada, saudaraku? Tentunya masih ada kadang-kadang, saudara. Kita masih benci, kadang-kadang kalau kita disakiti, nggak mudah, saudaraku, kita bisa mengampuni. Marah, itu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari di depan bangku masih banyak kosong, Ibu, nggak apa-apa. Silakan. Ya, saudaraku, ini adalah sifat-sifat manusia yang Tuhan inginkan untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan menjadi pemarah, jangan menjadi sombong. Seringkali kita sudah merasa cukup. Ayat berikutnya, ia tidak bersukacita karena ketidakkeadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita, saudaraku, untuk kita selalu sabar dalam keadaan apapun. Saya hari belajar, saudaraku, untuk tidak menjadi marah, tapi seringkali gagal dan gagal. Saudara. Memang tidak mudah, tetapi mari kita sama-sama minta kepada Yesus untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Seringkali kita tidak puas dengan pekerjaan orang, kita tidak puas dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita, saudara. Ada di sini suami istri yang tidak pernah ribut lagi, sekalipun sudah 40 tahun menikah. Ada? Kalau nggak ada yang angkat tangan berarti nggak ada yang berani, saudara. Tentunya masih suka marah ya. Ada marah, ada kesel. Kita semakin tua kadang-kadang melihat istri kita, melihat suami kita. Hal kecil aja kadang kita bisa marah, saudara. Tapi yang Yesus ajarkan kepada kita, untuk kita belajar menjadi manusia yang sabar, manusia yang murah hati, manusia yang lemah lembut. Itu perlu proses di dalam kehidupan kita. Dulu saya berpikir kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah dengan berbahasa roh, itu pasti semuanya bisa dilewati. Tentunya tidak, saudara. Kita perlu praktekkan kehidupan sehari-hari. Saya percaya tujuan kita untuk kita mengikut Tuhan, sasaran kita adalah mencapai kepada ketemu dengan Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Sasaran kita hanya satu, yaitu sampai kita di akhir hidup kita, untuk kita nanti sampai menghembuskan nafas yang terakhir, saudaraku. Kita bisa berjumpa dengan Bapa. Jangan sampai di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-21 itu digenapi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai, saudara. Mari kita baca. Matius pasal yang ke-7 ayat ke-21. Oke, saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yesus katakan apa, saudaraku? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan surga. Ngeri nggak, saudara? Saya takut, saudaraku, kalau dengan baca ayat ini, saudara. Kita sudah melayani, kita sudah bisa khotbah, kita sudah bisa mimpin pujian, kita sudah bisa memberikan persembahan.
kita setiap minggu sudah rajin ke gereja. Tetapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Komplit, saudara. Yesus dikatakan semua dia sudah lakukan, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang, memberkati orang. Tetapi dia katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara bisa bayangin, saudara. Jadi saudara jangan berpikir, wah kalau sudah kita mengikut Yesus, pasti sudah selamat, saudara. Kalau kita menginjili orang harus berani berkata begitu, saudara. Tapi kita yang sudah menjadi Kristen yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saudara. Jangan saudara berpikir kalau saya sudah mengikut, sudah rajin memberikan persembahan, rajin menyumbang, rajin pelayanan, rajin apapun. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, sia-sialah apa yang kita sudah lakukan. Kalau sampai kita tidak dikenal Yesus, aduh saudara. Saya kadang takut, ngeri saudaraku, kalau sampai nanti kita pulang, kamu siapa ya? Saya nggak kenal kamu tuh. Coba kalau kita bayangkan saudaraku, kita kalau seandainya kita pulang nih ke rumah, terus bapak kita bilang, kamu siapa ya? Aku nggak kenal gitu. Perasaan saudara gimana? Itu yang menjadi perenungan di akhir 2023. Bahwa kita harus mengkoreksi dalam kehidupan kita. Apakah ada kasih di dalam kehidupan kita? Saya percaya saudaraku, kalau kasih itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kasih tadi terpancar dalam kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak mementingkan diri sendiri. Saya percaya kita pasti sampai kepada Bapa. Amin, saudara. Jadi bukan kita harus menunjukkan identitas kita. Karena seringkali kita dipandang lebih tinggi daripada kepercayaan orang lain. Betul saudaraku, seringkali kalau kita membuat kesalahan, orang dunia selalu berkata, kok orang Kristen begitu ya? Betul enggak saudara? Enggak ada, kok orang Muslim begitu enggak ada. Kok orang Buddha begitu enggak ada. Tapi seringkali yang berkata adalah, kok orang Kristen kenapa ya? Karena pengikut Yesus itu dituntut lebih tinggi daripada agama-agama yang lain, saudara. Itu yang harus kita sadari, menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya percaya memang tidak mudah untuk melakukan semua ini. Saya pribadi pun saya masih belajar. Mari kita sama-sama belajar untuk kita bisa menjadi sama seperti Yesus. Amin, saudaraku. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian, kasih itu pasti lemah lembut, kasih itu murah hati. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati.
pujian ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. biarlah musik yang melantunkan pujian ini. Mari kita merenungkan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Mari kita koreksi. Kita buka cermin kita. Apakah kita sudah ada kesabaran di dalam kehidupan kita? Apakah kita ada kemurahan hati di dalam kehidupan kita? Masih adakah kebencian di dalam kehidupan kita? Masih adakah iri hati? Mari pribadi lepas pribadi. Saudara berhubungan dengan Tuhan. Karena dalam hal ini yang tahu adalah diri saudara dengan Tuhan. Orang lain tentunya tidak tahu. Apakah kasih itu ada di dalam diri saudara? Kita mau mengakhiri di tahun 2023 banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Untuk kita masuk di dalam tahun 2024. Untuk kita memulai dengan hidup yang baru, dengan kelahiran yang baru. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau mampukan kami. Engkau mampukan kami untuk melakukan semua ini Tuhan. Seringkali kami gagal. Seringkali kami sulit untuk melakukan karena kami selalu mengandalkan kemampuan dan kekuatan kami, Bapa. Seringkali kami lupa untuk meminta pertolongan dari Engkau, Bapa. Saudara yang terkasih, saya percaya kalau saudara berkomitmen, Tuhan pasti berikan kekuatan dan kemampuan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti beri kekuatan dan kemampuan untuk melakukan ini. Tuhan, kalau kasih itu ada di dalam dunia ini,
saya percaya setiap manusia pasti akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu yang Engkau ajarkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Itu kerinduan hatimu Bapa, bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini Tuhan ingin selamatkan. Tidak ada satu orang pun yang tidak diselamatkan Bapa. Itulah kerinduan hatimu Tuhan. Itulah kerinduan hati Bapa. Tuhan, jadikanlah kami pengikut Kristus yang sejati. Untuk menjadi teladan, menjadi contoh. Seringkali kami tidak menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Seringkali kami tidak menjadi berkat di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami Tuhan. Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau berbicara tentang kasih, kami percaya Bapa, itu yang menjadi kebutuhan di dalam jemaat-Mu dan juga hamba-Mu di sini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau mengajarkan kepada kami. Biarlah kasih-Mu terus melimpah kepada kami. Anugerah-Mu melimpah kepada kami. Roh Kudus, Kau berikan kekuatan, kemampuan kepada kami. Pagi hari ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Kau berikan dia kekuatan, kemampuan yang dari Engkau Bapa. Untuk menjadi hidup yang benar, hidup kudus. Menjadi teladan, menjadi contoh. Menjadi berkat dimanapun jemaat-Mu berada Bapa. Biar setiap manusia boleh dimenangkan. Setiap umat-Mu yang ada di muka bumi ini boleh percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau juga memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam apapun yang jemaat-Mu lakukan Bapa. Bila Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kau juga memberkati gembala kami, Ibu Tris Tuhan. Kau terus memberkati dalam pelayanan, di dalam usaha yang dia kerjakan. Kau memberkati Tuhan, urapi hamba-Mu, semakin hari boleh semakin pengurapan terus mengalir kepada hamba-Mu. Biar banyak jiwa boleh dimenangkan melalui hamba-Mu Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diberkati oleh hamba-Mu Tuhan. Kau juga memberkati anak, menantu, cucu, semuanya Bapa. Bahkan keluarga besarnya, Tuhan boleh berkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau juga memberkati para hamba-hamba-Mu di sini yang sudah melayani kami semua untuk jemaat-Mu, baik pemain musik, worship leader, dan juga pelayan-pelayan yang lain Bapa. Kau berkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Biarlah mereka juga hidup dalam kebenaran, hidup dalam tuntunan yang Engkau berikan Bapa. Karena dia sebagai hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, semuanya kami lakukan seturut dengan hati Engkau Bapa. Karena kami melayani, bukan melayani manusia, tetapi kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus tertanam di dalam hati kami. Kami boleh renungkan, kami boleh tancapkan lebih dalam lagi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin.
Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita mendengarkan lagi firman Tuhan bagaimana kita harus memiliki kasih yang sejati seperti Tuhan Yesus. Ada amin? Haleluya. Saatnya kita akan mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum itu petugasnya saya undang maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau serta mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, itu persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberkati pekerjaan, usaha, pelayanan, apapun yang dia berbuat Tuhan buat berhasil. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan membiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan membiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang curahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Saat ini kita akan mau melihat warta gereja. Pada petugas dipersilakan. Shalom, selamat pagi. Kita dengarkan warta Minggu 24 Desember 2023. Ibadah tengah minggu diliburkan dan dimulai kembali pada bulan Januari 2024 atau nanti diinfokan bisa lewat grup WhatsApp. Yang bertugas Minggu 31 Desember 2023, pembicara Pendeta Lukas Cahyadi STH, Doa Syafaat Misa Asmita, Kolektan Ibu Purnama Sihaan dan Saudari Natalia, penerima tamu Ibu Tati Herawati, multimedia Saudari Desi. Ibadah tanggal 31 Desember diadakan pukul 6 sore di tempat ini. Yang berulang tahun di bulan Desember adalah Saudari Natalia Cadiana 19 Desember, Pendeta Lukas Cahyadi STH 21 Desember, Ibu Lim Saida 22 Desember. Sekian warta pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada pengumuman tambahan. Di tanggal 31 Desember itu hari Minggu depan kita ada ibadah juga jam 6 sore. Dan itu nanti ada tukar kado. Jadi senilai kado itu ada 50.000. Jadi Bapak Ibu bisa dibungkus di rumah terus dibawa di gereja. Biar bisa kita tukar kado. Dan ada juga dopresnya. Jadi Bapak Ibu
saudara-saudara diajak teman-temannya, saudaranya supaya kita merayakan pertukaran tahun di hari Minggu sore ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya undang jemaat bangkit berdiri. Kepada petugas dipersilakan yang doa. Mari Bapak Ibu, kembali kita akan berdoa syafaat buat jemaat di tempat ini, buat gereja dan buat bangsa dan negara. Kami sangat bersyukur buat hari ini Bapak. Kami percaya ini adalah hari perkenanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami telah diberkati lewat ibadah pagi hari ini untuk kami lebih lagi Tuhan, lebih kuat lagi, lebih lagi berpengharapan di dalam Engkau Tuhan, memasuki tahun 2024 ya Bapak. Dan kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami kembali. Biarlah kasih Bapa yang mula-mula ada pada kami Tuhan, khususnya untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Bila mereka sudah hilang kasih-Mu Bapa, maka pagi hari ini Roh Kudus yang akan bekerja saat ini menjamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kasih Bapa ada pada kami Tuhan, dan kami memberikannya itu buat keluarga kami, buat suami, istri, anak, mantu Tuhan, bahkan seluruh keluarga besar kami ya Bapa. Biarlah kami mau sama seperti Engkau ya Bapa, Bapa yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur mengingatkan kembali hari ini Tuhan lewat hamba-Mu ya Bapa. Biarlah kasih kami bukanlah kasih yang pura-pura ya Bapa. Biarlah kasih kami sungguh-sungguh berasal daripada Bapa di dalam surga ya Bapa. Oh Tuhan, biarlah kami melakukannya Bapa. Setiap apa yang Engkau perintahkan kepada kami, dan kami mau menyelesaikan setiap pekerjaan-Mu ya Bapa di dalam dunia ini ya Bapa. Sehingga pada saatnya waktu kami kembali pulang, Kau berkata, "Sabaslah hai hambaku yang setia." Biarlah itu terjadi bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Karena satu tujuan kami mau bertemu dengan Engkau Bapa di surga ya Bapa. Bukan saja berjumpa dengan Engkau, tapi kami akan memerintah bersama-sama ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu Engkau kembali kuatkan dan teguhkan setiap hati kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan melakukannya di hari Engkau Tuhan yang semakin dekat Tuhan, yang akan datang kembali ke dalam dunia ini Tuhan. Engkau tidak akan pernah menangguhkannya ya Bapa. Karena kami sudah melihat ya Bapa keadaan dunia ini ya Bapa, yang semakin hari tanda-tanda kedatangan-Mu sudah semakin dekat Tuhan. Biarlah kami tidak bermalas-malasan, dan kami tidak Tuhan, oh ya Bapa, melakukannya Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh ya Bapa. Biarlah Tuhan kami adalah orang-orang yang terbilang Tuhan di dalam Tuhan berkenanan Bapa, terbilang di dalam keselamatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, meteraikan sekali lagi kebenaran firman-Mu di dalam setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dengan sorak-sorai Tuhan dari tempat ini Tuhan, karena di dalam Engkau ada kedamaian, di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti ya Bapa. Jadi kami bersyukur kepadamu, Engkau begitu baik dan terlampau baik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu di tempat ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Mungkin Tuhan kami sebagai hamba-Mu tidak menyebutkan satu persatu nama anak-anak-Mu di tempat ini, tapi Engkau jauh lebih mengenal Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang letih lesu beban berat. Kau berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin mereka datang dengan sakit, dengan tubuh yang sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka ya Bapa. Mungkin secara rohani mereka sakit Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati kami, dan Kau sembuhkan roh mereka ya Bapa, jiwa mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin mereka datang Tuhan dengan berbagai persoalan yang berat Tuhan, kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar dan pertolongan yang pasti ya Tuhan. Dan Engkau sudah memberikan itu semua waktu Engkau di atas kayu salib Tuhan, mati bagi kami, dan Kau katakan segala perkara Engkau sudah tanggung dan sudah selesai bagi setiap kami ya Bapa. Yang
satu hal yang kami harus percayai dan kami imani bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Bahkan kami mau katakan bagi kami juga tidak ada yang mustahil. Kami percaya sungguh kepada Engkau. Kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa untuk jaminan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur. Kami percaya kami akan berjalan bersama-Mu, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Kau sudah menyertai langkah kami tahun 2023 Tuhan. Kami percaya Tuhan tahun 2024 kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ada di mata-Mu, kami ada di pikiran-Mu Tuhan. Nama kami tertulis di dalam hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau sendiri Tuhan juga yang akan menyertai setiap rumah tangga Tuhan. Kasih-Mu Tuhan Engkau ya Bapa berikan kepada suami istri ya Bapa, juga anak-anak Tuhan, cucu dan mantu kami ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Dan kami percaya perlindungan Allah ada pada setiap kami, khususnya jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah tanggal 31 Tuhan di penghujung tahun 2023. Biarlah Engkau sertai Bapa. Biarlah Tuhan seluruh jemaat-Mu mungkin yang tidak keluar kota atau Tuhan keluar negeri, biarlah kami mau bersama-sama Tuhan beribadah di tempat ini. Amin. Dan setiap para hamba-Mu yang melayani saat ini pun Tuhan Roh Kudus bekerja. Biarlah urapan kuasa-Mu mengalir atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur buat hari ini. Dan kami menyerahkan juga Tuhan sekali lagi seperti Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Osia Tuhan. Oh Bapa, biarlah Tuhan Ibu Gembala seluruh Tuhan anak cucu mantu Kau berkati perlindungan Allah pada oh Tuhan Ibu Gembala, para aktivis juga Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka melayani dengan kasih yang daripada Bapa, dan Kau menyertai para aktivis yang dengan setia melayani di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sekali lagi kami menyerahkan Tuhan Bapa Osia ke dalam tangan-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah seluruh keluarga, istri, anak-anak semua Tuhan dalam perlindungan Allah Tuhan, dan Kau berkati setiap usaha pekerjaan dan pelayanan hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu ini berada ya Bapa. Dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terus kami Bapa menyerahkan Indonesia Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah ada pada Indonesia, dan jika ada kesalahan pelanggaran ampuni Tuhan bangsa kami ini ya Bapa. Oh Bapak, kami menyerahkan juga Tuhan untuk pemilu tahun 2024 bulan Februari. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, dan siapapun pemimpin Tuhan yang terpilih, biarlah Tuhan menjadi pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, membawa rakyat Indonesia lebih lagi Tuhan, lebih maju lagi Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan inilah doa permohonan kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Henti-hentinya Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami dapat melewati hari-hari kami, dan kami boleh tetap ada sampai saat ini oleh karena kasih-Mu yang begitu besar yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, kami percaya penyertaan-Mu tidak akan berhenti sampai di sini. Engkau terus menyertai kami sehingga kami mampu memasuki tahun 2004 bersama dengan Engkau. Apapun Tuhan yang ada di hadapan kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau yang akan memberikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami boleh selalu bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau yang sudah memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Bahkan teman-teman kami yang tidak bisa hadir hari ini pun Engkau berkati. Engkau tahu di mana mereka berada saat ini Tuhan. Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau pagari, Engkau jauhkan dari segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami menyatukan hati kami. Kami membawa saudara-saudara kami, kekasih kami yang Engkau telah pelihara sepanjang tahun dengan tidak kurang satu apapun juga. Engkau kenal anakmu Natalia Tuhan. Engkau kenal hamba-Mu Bapak Lukas. Engkau tahu Tuhan hamba-Mu Ibu Jolime. Engkau tahu keberadaannya. Engkau
Ibu Lim Caida Tuhan. Engkau tahu Tuhan isi hatinya, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduannya. Engkau mengerti Tuhan, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu melingkupi, memagari, menjauhkan dari segala kuasa apapun juga. Apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, Engkau akan memberikannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih anakmu Natalia Tuhan, Engkau pelihara dan Engkau pakai dia menjadi alatmu. Engkau juga akan memberikan pendamping yang terbaik dan terindah di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, Engkau berkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Kami mengucap syukur untuk kasih sayang yang Engkau limpahkan kepada mereka semua. Terus sebentar Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, tibahkan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Bahkan kami akan memasuki minggu ini, kami akan menikmati liburan manapun Tuhan Engkau izinkan kami, Engkau lindungi, Engkau pagari dan jauhkan dari segala kuasa yang bukan daripadamu. Kembalikan kami pada minggu yang akan datang untuk kami bersyukur karena Engkau terlalu baik Tuhan, memelihara kehidupan kami sepanjang tahun 2023. Biarlah kami boleh datang kepadamu menyerahkan segenap kehidupan kami, sehingga Engkau mampu Tuhan menjaga hati kami dan kami boleh melangkah memasuki tahun 2004 bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas karya dan berkat yang Engkau limpahkan buat kami. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Dan berkati Tuhan akan berkata amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang dan selamat bersatu. Saya minta nanti kaum wanita WBI ya yang mengikuti setiap hari Selasa jangan pulang dulu. Yang mengikuti Selasa, ibadah Selasa saja ya. Ya Ibu Pur, Ibu Hana, lalu Miss, Ibu Joalime juga jangan pulang dulu ya. Ya terima kasih. Begitu saja Ibu Tati juga jangan pulang. Miss. Di grup aja lah. Doa kita.